siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Suasana malam besok mau semuanya berangkat ke Arafah, tapi sekarang ada yang bermalam di Mina, macet. Doakan saja semoga semuanya berjalan dengan lancar. Ini keadaan malam terakhir di hotel. Besok semuanya berangkat ke Arafah. Nah, ini yang sekarang malam ini semuanya akan berangkat ke Mina untuk mabit. Kemudian besoknya berangkat ke Mekah. Kebetulan saya tidak berangkat ke Mina, langsung saja besok ke Arafah pada pukul 12 siang. Jadi ini suasana malam sangat macet karena ada beberapa KBIH yang memutuskan untuk berangkat hari ini, tapi bukan ke Arafah ya. Berangkatnya itu ke Mina untuk bermalam di sana, dan kemudian keesokan harinya mereka berangkat ke Arafah. Kalau KBIH saya itu hari besok saja langsung ke Arafah pada siang harinya, seperti itu ya. Di sini saya keluar dengan istri saya untuk mencari makanan. Dikarenakan pada saat itu 7 hari sebelum melaksanakan wukuf di Arafah itu sudah di stop makanan dari pemerintah Indonesia. Makanya saya dengan istri saya berjalan keluar untuk mencari makanan. Lokasi restoran ini sekitar 1 kilo dari hotel saya. Hotel saya ini berada di Mispalah ya. Untuk berjalan kaki ke restoran ini membutuhkan waktu 15 menit. Saya dengan istri saya mencari restoran seperti ini karena harganya murah, makanannya pun enak dan cocok untuk lidah orang Indonesia. Karena besoknya saya akan pergi ke Arafah, makanya saya harus makan banyak supaya menjaga kesehatan saya agar tidak gampang sakit. Sudah selesai, jadi kita akhiri saja. Kemacetannya panjang, jadi kita akhiri saja. Doakan besok mau pergi ke Arafah.
Pada waktu itu saya ingat saya nyampe di Arafah itu pukul 12 siang. Kemudian saya memilih tempat duduk yang sekiranya nyaman untuk saya. Kemudian yang patut kalian ingat juga untuk jemaah laki-laki itu kalian tidak boleh lupa, jangan sampai kalian memakai celana dalam ya. Kemudian memakai kaos kaki atau sepatu yang menutupi mata kaki dan tumit. Kemudian jangan sampai kalian juga menutup kepala kalian dengan topi atau peci dan juga sorban, itu untuk laki-laki ya. Tapi untuk perempuan berbeda lagi, yaitu tidak boleh menutup kedua telapak tangannya dengan kaos tangan dan menutup muka dengan cadar. Dan seperti inilah suasana dari jemaah KBIH kami pada saat pertama kali sampai di tenda di Arafah. Semua orang mencari tempat duduknya masing-masing yang sekiranya nyaman untuk mereka. Total dari jemaah kami itu sekitar 250 orang, ditambah dari KBIH yang lainnya yang disekat itu yang di belakang itu sekitar 150 orang ya. Jadi dalam satu tenda ini ada 400 orang. Dan yang paling penting yaitu ada sejumlah larangan kalau kalian sudah memakai baju ihram yang tidak boleh dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Itu yang paling penting yang harus kalian ingat. Kondisi para jamaah rombongan menunggunya lama. Al-Hidayah di Arafah hari pertama. Hari pertama di Arafah. Haji. Kepala menggoler. Ini letak pohon di sini berbahaya karena kalau tercabut saja atau terpetik maka harus memotong kambing. Itu sal Musa, itu nusal kade tuh, itu sal. Sudah baca Quran. Wah. Tiris Pak Haji. Tiris. Tiris. Dan seperti inilah kondisi para jemaah ketika sedang beristirahat pada malam hari. Semuanya hanya mendapatkan tempat seadanya saja, ya, semuanya berdempetan dan semuanya berbagi juga ya. Karena kita hanya fokus di sini hanya untuk beribadah, bukan untuk mendapatkan kenyamanan seperti itu ya.
Coba kalian perhatikan pohon yang ada di depan sana itu yang saya kasih tanda panah. Nah itu pohon itu sangat berbahaya ya. Jangan sampai kalian memotong dahannya walaupun hanya sedikit, karena itu bisa mengakibatkan kita terkena denda ya. Dendanya bisa berupa adang berupa seekor kambing, membayar fidyah atau bersedekah kepada 6 orang fakir miskin masing-masing 1,5 kilogram berupa makanan pokok, atau menjalankan puasa selama 3 hari. Nah itulah kalau seandainya kalian mematahkan ranting pada pohon yang ada di depan ya. Makanya kalian harus berhati-hati kalau kalian sudah memakai pakaian ihram. Sedang di Arafah, cukup hujan, tuh gelap di sana, gelap, ini hujan, gelap. Alhamdulillah. Sebelah sana gelap. Mual, mual. Ini keadaan di sekitar Makkah 48 di Arafah, di kemah. Pemandangannya seperti ini. Airnya banyak. Satu hari Jabal Nurna sebelah mana Pak Haji? Jabal Nurna? Jabal Nur jauh udahnya, gunung Asap 61. Arafah panjang ini, di depannya gunung batu. Muter sana. Itu mah tepinya. Ya. Tepi dianya di Deket. Ayo berangkat sudah. Sebenarnya enak naon ya. Kita dapur masak ayo tinggalin. Dapur umum emas. Mesin AC-nya sebesar ini, mesin AC-nya. Lainnya ya AC pada kionya listriknya di mana ianya? Oh
Said Gamariesa sama kebiasaan jemaah Indonesia suka ngerokok. Tinggal ya air panas sih mah. AC ya, bukan tahunya nggak ada AC-nya. Iya, ya, karena dia. Dia ya. Jadi seperti inilah toilet yang berada di Arafah. Nah, itu yang warnanya biru itu toilet ya. Itu untuk perempuan, makanya ditutup. Dan di sini itu mengantri. Jadi kalau kalian ingin pergi ke toilet itu ngantri ya, lama ngantri. Kalian bayangkan saja, orangnya banyak, toiletnya cuma segitu ya. Jadi kalau kalian mau ke toilet itu diantar saja ya oleh teman kalian. Saya bingung ingin menjelaskan bagaimana sih toilet di Arafah itu. Takutnya saya salah salah berucap. Jadi mending kalian buktikan saja sendiri bagaimana toilet di Arafah kalau kalian satu saat nanti bisa melaksanakan ibadah haji. Pokoknya jangan harapkan kalian mendapatkan kenyamanan dan fasilitas mewah pada saat di Arafah ini, tapi segini aja menurut saya sudah syukur, alhamdulillah ya, kita mendapatkan fasilitas yang baik seperti ini. Jadi selama jemaah haji istirahat, mereka semua pergi keluar. Wah, ada yang di luhur. Ini ya, di luhur. Dipotong di dia halus sekelewang murah. Pemandangannya bagus. Videonya rendahnya. Di belakang saya gunung. Di sana gunung. Sekarang jam 4. Sana juga gunung. Gunungnya Gunung Batu. Videonya video 48 ya sampai ke dia. Kali itu 49. Ya jadi 48 masuknya ke dia. Jadi batasnya Pak Haji. Genset pakai air pendingin. Daftar pengurus namanya. Peta. Biasanya ada sekitar 8 laki-laki untuk 2.500 orang. Jadi biasanya cuma 2.500 untuk 500 orang. Ini kelistrikannya berisik. Pelaurnya nyaga pengen nyetrum.
Jadi jangan banyak yang berjalan-jalan di luar tenda karena sedang beristirahat. Untuk laki-laki cuman ada 8, 9, 10 untuk 2.500, berarti setengahnya 3.500 bagi 2 lah, sekitar 1.250 orang versi laki-lakinya. Oh, itu di luar dicarekan tuh, itu menang keluar maktab. Alih hisab wal jamaah, alih hisab wal jamaah. Ke Jarum. Iyalah biasa. Udah heula tuh Pak. Udud. Suasana pengangkutan jamaah haji dari Arafah ke Musdalifah. Ini pukul kurang lebih 8 malam. Ini yang sedang menunggu masih lama. Yang itu yang sudah diangkut. Jadi busnya cuma ada 5, sedangkan 5 untuk 7 kloter. Jadi satu kloternya 400, 7 kali 4 2.800. Itu diangkut oleh 5 bus, busnya bolak-balik. Jadi lama, berebut dan lama. Mereka semua berebut. Dari Musdalifah ke Mina kita diangkut dengan bus yang sama, 5 bus 2.800 orang. Besoknya kita ke Jamarot untuk lempar jumroh. Jadi ini mereka ingin cepat-cepat. Sedangkan jemaah kita itu santai-santai. Nanti kita ketemu lagi di Musdalifah ya.
Ketika sudah sampai, karena saya ini termasuk kloter yang terakhir ke Musdalifah, saya nyampe sini sekitar pukul 9 malam. Kemudian saya langsung berinisiatif untuk mencari batu yang digunakan untuk melempar jumroh ya. Batu yang digunakan untuk melempar jumroh itu tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, alias sedang-sedang saja gitu ya. Kemudian yang harus kalian ingat, jangan mencari batu dekat toilet ya, karena itu batunya najis ya, mungkin terkena najis. Jadi jangan sampai kalian mencari batu di dekat toilet ya. Abi, semangat. Apa Abi nih? Rekam YouTube nih. Aduh. Rekam Abi ya. Cepat. Ya. Tarik Abi, tong stop. Awalnya saya beranggapan bahwa batu di sini sudah habis karena kloter saya yang datang ke sini ya memang karena yang terakhir, jadi sudah diambil oleh orang-orang yang sudah pertama datang ke sini. Tapi setelah saya berjalan agak ke tengah dan akan tidur di sini, ternyata batu-batunya itu ada di bawah jemaah-jemaah yang sedang tidur. Nggak keburu saya. Helikopter. Dan di sini memang benar yang menurut pengalaman yang saya dapatkan, kita harus banyak-banyak beristighfar di sini. Tidak usah kita mengeluh, apapun yang terjadi kita jalani saja dan dengan sambil memperbanyak istighfar ya. Jadi di sini pun saya sempat terpisah dengan istri saya pada saat akan menaiki bus menuju ke Mina. Saya terpisah dengan istri saya. Istri saya naik bus duluan sendirian dengan kelompok yang lain, dan saya pun di belakang naik bis dengan kelompok yang lain ya. Jadi istri saya terpisah dengan saya. Tapi alhamdulillah pada akhirnya kami berdua bertemu kembali di Mina. Sebenarnya saya sempat keringat dingin ya terpisah dengan istri saya, tapi Allah menolong saya kembali, mempertemukan saya kembali dengan istri saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah lupa. Ya, air gratis itu, Pak. Gratis itu air. Gratis Pak itu. Dan seperti yang saya bilang sebelumnya, air-air ini gratis, bisa kalian minum kapan saja selama air tersebut tidak kalian buang-buang, atau lebih tepatnya lagi itu mubazir ya. Nah, air tersebut saya juga gunakan pada saat di Mina, nanti ada videonya. Itu pada saat saya mau berwudu, karena keterbatasan air di Mina, makanya saya menggunakan air minum tersebut untuk berwudu. Dan setelah buang air kecil, saya menggunakan air kemasan tersebut karena keterbatasan air yang ada di Mina. Nanti videonya di video selanjutnya ya, kita lihat. Kondisi terbaru di Musdalifah, mabit di sini, tidur sejenak, baru kita ke Mina untuk lempar jumroh ke Jamarat. Lautan manusia, Allahu Akbar. Kalau di Indonesia sedang takbiran. Nah, orang-orang ini yang sedang mengantri itu mereka semua akan keluar dari Musdalifah menuju tenda biru yang di depan sana. Nah, di tenda biru tersebut ada sebuah pintu yang besarnya hanya sebesar pintu rumah
saja kemudian diperebutkan oleh banyak orang. Di sini ada jutaan orang ya berebut untuk keluar memasuki bus, dan bus tersebut akan menuju ke Mina. Nah, di sini saya terpisah dengan istri saya. Istri saya berada di depan. Awalnya saya dengan istri saya itu berbarengan ya, karena mungkin berdesak-desakan. Akhirnya istri saya terbawa arus ke depan, sedangkan saya di belakang. Kebetulan di dekat saya itu ada seorang nenek-nenek yang sudah tua. Saya melindunginya gitu karena nenek tersebut ukuran tingginya itu tidak terlalu tinggi, alias di bawah saya atau pendek. Itu saya lindungi karena nenek tersebut sudah mau pingsan. Akhirnya saya bawa dulu ke pinggir dan istri saya itu terpisah maju ke depan. Dan untungnya Allah mempertemukan saya kembali dengan istri saya di Mina. Alhamdulillah. Saya